Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan sebelumnya, kami dari kelompok 5, kami akan melakukan uh, penjabaran mengenai hasil tugas kami, yakni untuk melakukan rerun pada model text classification kami dengan dataset Twitter sentiment yang akan kami lakukan pada model dengan menggunakan model logistic regression. Sebelumnya, sebelum kami masuk ke dalam presentasi kami, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Pilbren Sipahutar, selanjutnya ada Ferry Irawan, selalu ada Ahmad Bitara Mansur, ada Muhammad Haris Alvaro, Muhammad Rian Ar-Rashid, dan Luis Minchan Ababan. Untuk job desk dari anggota kelompok kami akan kami letakkan di dalam deskripsi video. Untuk latar belakang, klasifikasi teks adalah teknik penting dalam pengolahan bahasa alami yang berperan dalam menganalisis dan mengelompokkan data teks berukuran besar. Namun, terkadang proses pelabelan data yang secara manual itu dapat memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Di dalam model kami menemukan adanya penggunaan metode AAL, yakni Anytime Active Learning, di mana metode ini menjadi solusi dengan tentu pengembangan terkini yang memungkinkan model kami dapat belajar secara bertahap, bahkan saat proses pelabelan sedang berlangsung, sehingga memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan metode yang lain atau metode konvensional lainnya. Dalam pengembangan dalam pengembangannya, kami menggunakan algoritma logistic regression yang sederhana namun kuat dan cocok dalam penggunaan model kami, di mana menggunakan dataset Twitter Sentiment Analysis, yakni dalamnya terdapat klasifikasi binary yang cocok untuk pendekatan AL dan mengoptimalkan waktu anotasi dan akurasi model. Tujuan, ada 3 tujuan. Yang pertama, kami melakukan implementasi ulang kode sumber dari penelitian Anytime Active Learning. Selanjutnya ada mengevaluasi performa model dalam menyelesaikan tugas klasifikasi teks, lalu mengkaji efisiensi pendekatan Anytime Active Learning dalam mengurangi waktu anotasi tanpa mengorbankan akurasi model. Untuk metodologinya, yang pertama kami melakukan pengkajian paper, di mana kami mencari dan memilih paper yang memiliki kode sumber yang dapat kami jalankan ulang. Selanjutnya, tahap yang kami lakukan adalah melakukan proses rerun kode. Kami menganalisis, mengcloning repository, menginstal dependensi dan package yang dibutuhkan, lalu menjalankan kode model dari proses pelatihan sampai proses pengujian. Selanjutnya ada evaluasi, di mana di tahap ini kami mengukur performa model dengan menggunakan metrik UAC, di mana dalamnya terdapat sumbu cost dan juga sumbu akurasi, di mana akan menunjukkan efektivitas AL dengan metode active learning lainnya. Selanjutnya, untuk sumber data bisa dilihat di link yang sudah kami cantumkan dalam presentasi kami, juga nanti akan kami cantumkan dalam deskripsi video. Pengolahan data, tentu sebelum melakukan proses pelatihan, kami melakukan pembersihan data, karena tentu dataset yang kami gunakan masih terlalu banyak noise, sehingga ada 4 tahap yang kami lakukan untuk dalam proses pengolahan. Pertama yang kami lakukan adalah pembersihan data atau data cleaning. Pembersihan data dapat terdiri dari berbagai banyak metode, tetapi pada kasus kali ini kami melakukan pembersihan data dengan menghapus tag-tag HTML yang terdapat pada dataset kami, di mana kami mengonversi semua di mana juga kami mengonversi semua karakter yang ada pada dataset kami menjadi huruf kecil. Selanjutnya kami melakukan tokenisasi dan representasi fitur, di mana teks-teks yang terdapat pada dataset kami ubah menjadi matrik atau numerik dengan menggunakan convectorizer. Selanjutnya kami melakukan encoding label, di mana kami mengonversi label sentiment dari format teks menjadi format numerik. Selanjutnya kami melakukan pembagian dataset, di mana bagian ini akan digunakan pada setiap model, di mana kami membagi dataset menjadi data training dan data testing dengan proporsi yang unik, di mana jika model-model lain menggunakan 80 atau 80-20, pada model kali ini kami menggunakan 50-50, 50% untuk training dan 50% untuk data testing. Metode klasifikasi teks. Metode klasifikasi teks yang kami gunakan, tentu yang sudah kami jabarkan sebelumnya, kami menggunakan logistic regression, di mana metode ini memungkinkan model untuk belajar secara bertahap dan dari data yang diberikan, juga memberi dampak efektif dalam klasifikasi binary, sehingga cocok dengan pendekatan
Anytime Active Learning yang mengoptimalkan waktu anotasi dan akurasi klasifikasi secara bersamaan. Berikut adalah hasil percobaan atau rerun kami, di mana kami menyimpulkan ada hasil dan kendala, di mana untuk hasil testing kode kami dengan multi-class OFR dan tidak dengan multi-class dalam mengatasi kendala package scalar 1,7 tidak lagi dapat digunakan di model logistic regression pada saat ini. Lalu selanjutnya, Anytime Active Learning mengurangi waktu pelabelan data dengan tetap mempertahankan akurasi model melalui pelabelan sebagian kecil kata. Kendala yang kami alami adalah dependensi pustaka atau versi kode yang sudah tidak dapat lagi digunakan dalam model logistic regression sehingga memerlukan penyesuaian tambahan. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, Anytime Active Learning merupakan solusi yang efisien dalam pengelompokan data, memungkinkan pengurangan waktu anotasi tanpa menurunkan kinerja model. Kemampuan belajar bertahap membuat model dapat lebih adaptif. Saran, menggabungkan teknik active learning lainnya untuk meningkatkan efisiensi lebih lanjut, lalu mengoptimalkan pengelompokan data melalui pendekatan anytime active learning pada berbagai jenis dataset untuk mengukur konsistensi kinerjanya. Mungkin sekian yang dapat kami presentasikan dari hasil kerja kami. Semoga nanti di waktu yang akan datang, presentasi berikutnya, kami dapat meningkatkan akurasi dan performa dari model kami. Sekian, terima kasih. Selamat siang.